Ya, Bang. Oh! Kamu yang pernah tidur di diri ya? Orang yang aku anggap sahabat ternyata selingkuhan suamiku, bahkan psikologku pun selingkuhan suamiku, dan menurut aku udah selesai dah. Sekarang aku udah tahu apa yang kamu lakukan ke aku selama ini. Kamu tipu aku habis-habisan, tapi dia adalah penipu terkejam menurut aku. Kronologi awalnya itu kan memang dia ninggalin saya tuh udah hampir 7 bulan. Oh, memang udah pisah? Ninggalin. Ya, jadi dia pergi karena kita ada selisih paham, dia pergi. Tapi nggak ada kejelasan gitu, jadi aku nunggu di rumah. Tapi memang sudah sering ribut? Kita sering beda persepsi, beda pandangan, beda pendapat sih. Oke. Setelah itu kita sempet ada saat dia ninggalin hampir 7 bulan, itu tuh kita pernah ada pertemuan, terus ada mediasi. Gitu, dimediasi sama salah satu ustadz waktu itu. Terus waktu itu ustadznya nyaranin untuk kita sholat istiqoroh. Gitu. Sebelum itu juga mediasi juga, sempat kita ketemu ngobrol berdua, terus saya jelasin ke dia kekecewaan saya, kenapa dia ninggalin saya di rumah, nggak ada clue, nggak ada, saya jadi bingung gitu. Ini kenapa ditinggalin sih, maksudnya gimana, aku harus gimana, gitu. Kejelasannya gimana. Terus pertemuan lagi sama ustadz, waktu itu ustadznya nyaranin untuk sholat istiqoroh, dan aku coba jalanin, nggak tahu kenapa di hari ke-4 ya ngejalanin sholat istiqoroh, itu tuh sebenarnya banyak orang di sekitar aku yang tahu dia itu main perempuan sejak dulu, cuman mereka tuh nggak pernah ngasih tahu aku, tapi akhirnya mereka ngomong gitu. Oh, jadi gara-gara itu mulai akhirnya kamu dapat informasi. Kamu nikah berapa lama? 12 tahun. Oh, nggak tahu. 7 tahun. Oh, 7 tahun. Sama pacarannya? Sama pacarannya 12 tahun. Oh, jadi selama itu kamu nggak tahu dan tidak pernah ada indikasi kalau kamu curiga dia ada pernah selingkuh gitu-gitu? Nggak pernah, sama sekali. Pas itu tadi kamu cerita tuh? Iya, nggak pernah. Sejak awal pacaran sampai terakhir kemarin sebelum penggerebekan itu, aku benar-benar nggak pernah percaya dan nggak pernah ngerasa dia itu pernah main cewek atau main di belakang aku. Waktu aku hamil kedua, anak kedua, hari pertama pulang dari rumah sakit, baru nyampe kamar, ada teman aku yang hubungin aku, Mel, aku dapat info kalau suamimu selingkuh dengan karyawanmu. Gitu. Karyawanmu? Iya, karyawanku itu sebenarnya itu sahabatnya dia, masuk ke perusahaanku gitu. Waktu itu aku cuman panggil dia, aku sebutin, sayang sini deh, aku minta kamu bersihin nama kamu di mata semua karyawan-karyawan teman-teman kita, karena mereka taunya kamu selingkuh sama si itu gitu. Namanya si D. Si D lah ya. Loh, kamu malah nyaranin dia membersihkan? Karena aku benar-benar yakin sama dia. Oh, kamu yakin dia nggak begitu? Iya, aku yakin tuh kayak fitnahan aja gitu. Oh, bagus sih. Terus aku bilang, tolong bersihin nama kamu, karena ini menyangkut harga diri aku. Iya, betul. Gitu. Betul. Karena anggapan orang ke aku, pasti orang kasihan sama aku gitu. Kalau misalkan aku nggak mau dikasihanin deh sama orang-orang cuman karena suamiku main sama cewek lain gitu. Oke, aku nangkep. Jadi kamu tuh ini ya, kayak ibaratnya nggak mau dia kelihatan jelek lagi. Nggak mau, aku nggak mau. Kamu jagain nama baiknya gitu. Akhirnya dia keluar dari kamar, itu di luar kamar kan, di rumah lagi rame, ada karyawan-karyawanku juga. Dia nggak tahu koordinasi apa segala macem. Akhirnya dia masuk lagi kamar. Udah beres. Aku udah sampaikan ke semuanya. Aku cari tahu siapa awal mula yang menceritakan gosip ini. Aku udah tegur juga orangnya, udah beres. Oh ya udah. Akhirnya berjalan normal lagi. Dari siapa pertama dapat info? Itu pertama kalinya dari
karyawan aku juga. Karyawan lagi? Iya. Aku iseng nanya, kamu tahu nggak sih Kak Tara sama si D gitu kan? Dia bilang, kenapa Kak? Kok Kakak nanya itu? Kakak udah tahu? Dia bilang. Iya penasaran aja, aku bilang. Terus aku pura-pura sok tahu kan. Setaunya kalian tuh sejauh mana sih gitu. Terus, ya Kak maafin ya, kita tuh sebenarnya semuanya diam karena kita takut rumah tangga Kak Amel hancur. Terus kita sebenarnya kasihan juga sama Kak Amel. Kita udah berpikir kalau kita yang ngomong duluan, ini resikonya di kita. Kita takut juga. Takut sama siapa? Mereka merasa ada resiko mungkin. Takut dipecat suamimu? Mungkin, oke. Terus aku coba maklumin itu kan, semua ketakutan itu. Terus ternyata selama perselingkuhan itu karyawan-karyawanku itu sering ngelihat mereka gitu, karena si D ini nyewa apartemen itu tinggalnya deket dari rumahku gitu. Apartemen ini? Bukan, itu beda lagi. Oh, oke. Mereka lihatnya di mana? Ya ketemu aja di apartemen. Terus karyawanku ada juga yang kerja di apartemen waktu itu. Sebelum kerja sama aku dia pernah kerja di apartemen. Terus dia ngeh kalau itu suamiku. Suamimu pasti ngeh dong itu karyawannya? Dia nggak ngeh kan, dia jarang kenal sama karyawan. Oke. Terus aku kayak coba dikembangin deh, jangan-jangan ini jawaban dari sholat istiqoroh gitu. Oke. Kamu kembangin tuh, kamu kemana lagi tuh nyari Terus aku info? tanya siapa aja yang tahu, dijelasin si A, si B, si C, si D, si E, si F. Banyak banget. Karyawanmu ternyata banyak yang tahu. Banyak yang tahu. Mantan-mantan karyawanku banyak yang tahu juga. Aku coba hubungin satu persatu, itu mereka juga minta maaf. Mereka bilang ada yang bahkan resign karena ketakutan menyembunyikan rahasia ini. Nggak enak serba salah. Nggak enak serba salah. Terus ada juga yang bilang, gua yakin suatu saat bakal terbuka gitu, bakal keungkap semuanya. Gua maunya lu yang nanya duluan ke gua, baru gua ceritakan semuanya. Akhirnya kamu nanya-nanya semua, dapat informasi, kamu tahu ini wanitanya siapa. Wanitanya siapa? Mantan karyawan aku. Hah? Mantan karyawan aku yang udah bertahun-tahun kerja sama aku, terus tapi dia udah resign. Aku sempet bingung kenapa ini karyawan resign tapi masih terus nempel di kehidupan aku, di perusahaan aku. Dia selalu musik aku, dia selalu fitnah-fitnah aku. Emang dia nggak pernah sebutin inisial, tapi dia selalu ada aja sebutan ke aku tuh, kayak dia sebutnya aku ibu peri atau apa gitu, terus nyindir-nyindir aku. Orang ini satu-satunya tuh yang nggak berhenti fitnah, berusaha merusak nama aku, berusaha merusak nama aku di karyawan, di semua sosial medianya dia. Jadi aku bingung, kenapa sih ini orang nggak berhenti ngusik ke aku? Ternyata dia selingkuhan suami. Berapa lama dia kerja sama kamu? 2 apa 3 tahun gitu. 2-3 tahun? Tapi kamu kenal baik dia? Kenal baik karena suami aku brandingnya dia sahabat. Temen. Oh, yang bawa suamimu? Aku lihat soalnya di video kamu ketemu juga kan sama dia tuh akhirnya kan? Bukan, itu beda. Beda orang nih? Beda orang. Waduh, beda orang lagi? Beda. Tunggu, tahan dulu. Yang di video ini kan kamu ada ketemu wanita nih, yang pakai masker. Iya. Nah, terus maskernya kamu lepas. Itu bukan selingkuhannya? Itu selingkuhannya juga, gitu. Ada berapa? Rahasia ilahi kayaknya. Nggak serius? Maksudnya ada banyak gitu? Banyak. Totalnya? Berapa totalnya? Sebenarnya lebih banyak jajan-jajan gitu kayaknya. Oke, gue langsung ngeblank nih. Aku pikir yang ini. Oke, terus abis itu kamu konfrontir nggak sama suamimu? Enggak. Kamu diemin nih? Oh iya, aku diemin. Sampai akhirnya aku dapat banyak bukti-bukti juga kan, dan aku masih kayak denial gitu. Jadi kamu nggak mau konfrontir? Iya, aku ngerasa pernikahan itu kan ini ya, tanggung jawabnya berat ya. Jangan sampai nanti aku ngambil langkah, aku mundur cuman karena omongan orang-orang dan itu belum terbukti, dan aku takutnya
Aku menyesal di kemudian hari. Aku bertekad kayak aku akan berjuang semaksimal mungkin sampai nanti keadaan yang bukti yang bikin aku untuk mundur. Tapi selama omongan orang aku nggak mau mundur cuman karena omongan orang. Jadi kamu membiarkan dirimu di dalam kondisi itu Ya. dan sampai kapan itu? Sampai aku pengen membuktikan dengan mata kepalaku sendiri. Oke, selang berapa waktu dari momen itu akhirnya kamu putusin aku harus buktiin? Setelah sholat istiqoroh itu Nggak lama. nggak lama. Apa? Waktu itu aku sempet pura-pura keluar kota ngurusin mail store. Iya. Aku izin ke cabang Jogja, terus aku sampein aku mau ke Jogja, tolong titip anak-anak ya, kamu jaga gitu. Oke. Terus di rumah kan ada CCTV ya. Jadi aku bisa lihat dia kapan aja datang ke rumah, kapan dia pergi. Terus aku ikutin dia kemana pergi. Memang diam-diam. Terus. Aku ikutin. Terus aku selalu kehilangan jejak di jalan kayak. Tapi dia selalu arah ke Lenteng Agung. Gitu. Jadi gimana tuh kalau dia kehilangan jejak gitu terus kamu bisa Aku ulangin lagi besoknya. Oh, berkali-kali. Berkali-kali. Akhirnya kamu tahu jelas dia kemana? Iya. Di hari keberapa kamu ikutin itu? Hari ke-6 ya. Ketahuan nih, wah sini. Di mana itu? Di apartemen. Di apartemen Iya. situ. Oh, akhirnya kamu langsung gerbek hari itu juga atau kamu bikin? Tunggu dulu gitu. Aku sabar dulu deh gitu. Yang penting udah tahu nih dia seringnya ke sini gitu. Berarti tidak hari itu kamu besokannya. itu. Besokannya. Iya. Oh, besok dia ke situ lagi. Jadi selama 6 hari dia ke situ terus. Aku mikirnya dia itu di apartemen itu sama psikolog aku. Psikolog kamu? Iya. Maksudnya dia berobat? Maksudnya dia melakukan hal yang benar gitu? Jadi selama aku kenal dia tuh selalu bilang kalau dia tuh punya penyakit mental. Oke. Dan setiap dia melakukan kesalahan, aku coba mengerti karena aku coba mengalah karena aku menganggap dia punya penyakit mental. Gitu. Nah, kita coba berkali-kali ke psikolog, dia tuh nggak pernah cocok. Sampai akhirnya dia cocok sama satu psikolog. Dan ternyata dia selingkuh sama psikolog itu. 1, 2, 3 berarti. Tunggu. Nah, kenapa kamu berpikir psikolog itu tinggalnya di apartemen itu? Karena aku pernah ke situ juga. Aku kan berobat sama psikolog itu juga. Oh. Jadi psikolog itu adalah psikolog aku dan suami. Dan memang di situ. Di apartemen itu. Ya. Oke. Kamu tahu dari mana diselingkuh juga sama itu psikolog? Sama dengan si D. Jadi banyak yang lihat juga. Oh, banyak yang lihat, banyak yang tahu, banyak yang cerita gitu. Dan ada yang cerita juga. Selingkuhnya sampai sejauh mana yang kamu tahu? Aku nggak pernah. Nggak mau tahu? Nggak mau tahu sih. Intinya aku udah tahu orang yang aku anggap sahabat, ternyata selingkuhan suamiku, bahkan psikologku pun selingkuhan suamiku, dan menurut aku udah selesai dah. Oke. Akhirnya kamu planning lah tuh, kamu di video ini kayaknya udah prepare ya? Iya. Kamu koordinasi sama pihak apartemen berarti? Aku sampaikan aku adalah istri sahnya. Aku pengen tahu suamiku di sini tinggalnya sama siapa. Terus karena aku juga waktu itu bawa lawyerku, aku tunjukin juga bukti bahwa aku adalah istri sah. Aku sampaikan bahwa suamiku jarang pulang. Aku pengen tahu kebenarannya seperti apa sih gitu. Akhirnya mereka oke. Lama nggak tuh nego-negonya? Lama. Mereka awalnya nggak mau aku naik ke atas kan, karena takutnya nanti jadi mengganggu tetangga-tetangga sebelah. Akhirnya waktu itu aku sempat yakinin bahwa aku nggak bakalan gimana-gimana di sana. Oh, yang di video ini nih. Aku pastikan nggak akan ada keributan gitu. Ya walaupun akhirnya aku di situ teriak. Deg-degan tuh pasti ya. Deg-degan. Harapan kamu apa? Itu nggak benar pasti. Aku berharap ya Allah semoga
ini jawaban dari semuanya. Karena aku kan memang sering ribut sama dia, terus aku udah nunggu dia berbulan-bulan di rumah. Aku pengen ini ada ending dari penantian aku sih. Oke, aku ngerti. Dan semoga ini Dari jawabannya. segala kegalauan aku pengen ini semua terjawab gitu. Intinya kalau yang aku tangkap semoga benar. Semoga benar, bukan semoga benar ya. Iya, supaya ini menjadi Supaya jawaban. aku nggak penasaran lagi. Betul, dan ini kan akhirnya menjadi jawaban kan, kayak kamu bilang kan bahwa selama ini kamu bersama dengan orang yang tidak tepat, maksudnya begitu Betul. kan? Biar aku nggak menyesal juga kan. Akhirnya kan, bagaimana sih? Gue suka penasaran itu orang ketok-ketok gitu. Dia nggak curiga itu siapa gitu. Ternyata dia tuh lumayan deket sama security, sama keamanan situ. Udah Dia dibocorin? sering kasih uang kayak gitu-gitu. Jadi? Sebelum naik ke atas, aku udah ditanya, ini foto suami aku. Oh ini yang polisi itu ya, dia bilang gitu. Oh ternyata Polisi? bukan. Maksudnya Dia gimana? ngaku-ngakunya dia. Oh oke. Terus? Bukan, suami saya bukan polisi. Oke. Dia tinggal di sini sama siapa? Sama istrinya gitu. Oh, istrinya yang mana ya? Karena sebelumnya aku udah tahu dia dari orang lain bahwa dia punya pacar. Dan aku tunjukin Instagramnya, yang ini bukan yang itu gitu loh. Siapa lagi? Nah yang kau tunjukin yang mana nih? Ada orang mantannya dia. Aku taunya mereka masih pacaran sih. Oh beda lagi nih? Beda lagi. Oke. Terus akhirnya dibawa kamu ke situ? Nah. Terus dia tunjukin yang ini loh orangnya gitu. Oh yang Sekuritinya ini, yang di nunjukin. foto, yang di video ini? Iya. Nah. Terus aku nggak kenal kan itu siapa. Terus aku berpikir, oh ya udah. Oh kamu nggak tahu nih, yang cewek yang kamu video ini kamu nggak pernah ketemu Nggak sama pernah. sekali yang ini nih ya? Nggak pernah. Oke. Tapi cewek itu pernah disampaikan sama karyawannya dia juga bahwa ada cewek yang sering nginep di sini. Terus aku tanya, nginepnya di mana? Di kamar kakak, di kamar aku gitu. Hah? Di kamar aku gitu. Di Iya. kamar mana? Jadi aku kan punya kamar sama suami kan. Iya Kamar punya. utama. Maksudnya di rumah? Iya. Rumahmu? Iya. Terus? Rumah kita bareng. Iya, rumah kalian. Terus? Ya dia sering bawa cewek ini ke situ, Kamar? ke kamar. Lah kan ada CCTV kalian. Di rumah itu aku nggak handle CCTV. Jadi waktu itu kita pernah ribut, dia ngusir keluarga aku dari rumah itu. Aku akhirnya ngontrak, nyari rumah sementara. Keluargamu? Ya, karena orang tuaku kan itu di Medan. Jadi mereka kalau ke Jakarta itu jarang-jarang, kadang setahun baru ke Jakarta. Jadi kalau di Jakarta juga netapnya lama, kadang 2 bulan, kadang 3 bulan. Terakhir dia bilang bahwa dia keberatan bahwa di rumah itu kumpul-kumpul gitu, keluarga aku. Akhirnya karena aku juga ngerasa nggak enak, walaupun ya aku menghargai dia lah. Walaupun sebelum menikah, aku coba ingatkan lagi ke dia. Sebelum menikah, kita pernah ngobrol kan, aku ini tulang punggung keluarga. Jadi impianku adalah membahagiakan orang tua aku. Apakah kamu setuju? Dia bilang setuju waktu itu. Terus kalau orang tua aku tinggal di rumahku, aku pastikan mereka tidak akan tinggal. Tapi sekalinya mereka ke Jakarta, pasti mereka tuh berbulan-bulan. Terus sanak saudara bakal kumpul, keluarga. Kamu keberatan nggak? Dia ucapkan nggak keberatan. Terus aku sempat tanya dia juga bahwa kalau kamu maunya apa kalau kita nikah? Aku nggak mau apa-apa, aku cuma pengen hidup bahagia. Dia jawab gitu. Menurut aku dengan dia yang punya penyakit mental, terus dia kayak dibuang dari keluarga gitu, nggak sulit buat jalanin hidup sama dia gitu. Gitu nggak banyak mau, nggak banyak gimana-gimana. Aku berpikir, aku bakal sayangin dia sepenuh hati gitu. Kamu kenalnya tuh di mana? Jadi dulu kita itu, pacar aku hobi skateboard. Nah pacar aku itu dia sampein ke aku bahwa, pacar kamu sering bawa cewek tahu gonta-ganti ke lapangan skate gitu. Terus aku bilang, masa sih? Iya, aku kasihan sama kamu. Dia bilang kayak gitu kan. Oh jadi kamu punya pacar? Iya. Terus si suami kamu ini sering ngelihat pacar aku itu bawa cewek ganti-gantian. ngasih gitu. tahu kalau kamu tuh sering diselingkuhin Iya. gitu. Kok lucu ya? Terus Akhirnya waktu itu memang mantan pacar aku itu Emang terbukti, benar? Emang benar? terbukti ya. Akhirnya aku putus, terus aku kayak ya udahlah, aku sama dia. Oh, karena dia masuk di waktu yang tepat. Iya.
Dan kamu nganggap karena dia memberitahu yang benar, dia benar gitu? Mm-mm. Oke. Pacaran bagus? Pacaran bagus. Nggak ada macam-macam? Nggak ada macam-macam. Nggak ada penyakit mental? Banyak. Jadi dia tuh gampang kesulut gitu. Terus kayak masalah sedikit Gampang marah? tingkat ya gampang marah, ngamuk-ngamuk. Terus kalau ada masalah sedikit, masalah kecil dia tuh kayak tingkat stresnya tuh gampang banget gitu. Langsung kayak stres, kayak bingung kayak gitu. Oh, ya kamu bisa ngerti lah gitu. Tapi kamu yang sayang sama dia dari awal Iya, gitu? sayang. Oh, kamu cerita di telepon katanya kamu ini ya, apa, membesarkan dia dari nol ya? Ibaratnya gitu, nggak enak ya cerita aja ya? Jadi sebenarnya kan aku itu lulus SMP dari Padang Sidimpuan tuh merantau ke Jakarta ya Bang. Oke. Setelah pindah ke Jakarta, aku tuh memang udah mulai bisnis gitu, nyari uang sendiri untuk jajan sendiri supaya nggak memberatkan keluarga gitu kan. Dari umur berapa? 15 tahun. Udah mandiri. Udah mandiri. Terus? Jadi karena menurut aku di Padang Sidimpuan itu market aku banyak, terus aku ada di Jakarta, kenapa aku nggak manfaatin peluang ini gitu? Aku ke pusat grosir kayak gitu. Aku jadi reseller di pusat-pusat grosir kayak gitu. Jadi aku dulu jualan lewat BBM. Customerku orang Padang Sidimpuan semua. Maaf, BBM itu apa ya? BlackBerry. Oh, BlackBerry. Kamu jualan. Kamu mandiri pekerja keras gitu. Terus? Lulus SMA waktu itu karena aku ngerasa Mel Store ini, usaha aku ini lumayan menghasilkan dan bisa nutupin kehidupan aku. Bahkan kadang keluarga aku juga, karena abang-abangku juga pada merantau semua. Jadi aku menunda untuk nggak kuliah. Aku pengen fokus di Mel Store gitu. Pengen kembangin Mel Store. Dulu namanya Mel Shop. Terus sampai akhirnya kamu ketemu sama... Ya, jadi waktu itu aku ketemu sama mantan suami. Dia juga ternyata jualan sepatu, tapi sepatu cowok. Oke. Akhirnya kita ngobrol, nyambung. Terus aku sampein ke dia kalau aku punya konsep untuk bikin offline store, booth gitu. Terus waktu itu aku minta tolong ke keluarga, ke ayah aku. Terus ternyata modalnya kurang, masih kurang. Terus waktu itu suami memperkenalkan aku ke keluarga dan omanya tuh senang sama aku. Dapat restu lah. Ya, terus dia bilang, Oma mau support kamu gitu. Waktu itu aku dipinjemin uang 10 juta atau berapa ya? Oh, omanya dia bantu kamu. Ya, minjemin uang 10 juta atau berapa. Tapi selang berapa bulan kemudian, aku langsung balikin. Bahkan aku kan hutang budi banget sama Oma. Iya, jadi aku sering membalas hutang budi aku. Berarti baiklah keluarganya sama kamu kan? Karena omanya baik, aku meyakini dia itu baik. Itu yang membuat kamu yakin. Sampai akhirnya kamu menikah. Sampai akhirnya aku menikah. Tapi di dalam pernikahan itu, usaha yang kalian bangun itu bareng-bareng atau sendiri-sendiri? Aku karena ngerasa dia pasangan aku kayak ya udah kita bareng-bareng aja lah gitu. Apa ya udah bareng-bareng maksudnya patungan duit kah apa bagaimana? Jadi dia nemenin aku untuk kadang ke grosir, terus nemenin aku buka booth. Tapi kalau mentalnya lagi kambuh, dia kabur, hilang, nggak ada. Di bisnisnya ada bantu? Di bisnis ya nemenin ke grosir. Kadang diskusi kayak aku juga. Kadang kan ya gimana sih orang pacaran Bang? Cewek butuh itu ya. Terus sampai akhirnya waktu itu kita sempet putus Bang, ribut. Kita putus, kita putus, pas lagi kita bareng, ada telepon dari keluarganya. Yang tahu ternyata kita lagi ribut. Waktu itu di speakerin kan, lagi bareng sama aku, keluarganya sempat ngomong, itu kamu putus sama Amel ya, terus pembagian hartanya gimana, pisah bisnisnya itu gimana gitu. Jadi keluarganya takut, kayak ketakutan gitu loh. Masih pacaran tapi? Masih pacaran. Terus makanya aku juga sempat bingung, kenapa bisa sampai keluarga harus ikut campur ya masalah bisnis kita ini. Sedangkan kalau aku tuh selalu membatasi keluargaku untuk ikut campur
tentang bisnis atau apapun kayak gitu. Tapi realnya tuh dia ada invest duit atau dia ada ikut kerja atau enggak sih? Realnya dia omanya minjemin saya uang. Iya, tapi kan kamu udah balikin. Udah balikin. Ya. Itu utang udah. budi lah ya. Ya, utang budi aku balas budi sampai detik ini aku masih merasa aku hutang budi. Betul. Cuma kan kalau bicara kayak tadi kan maksudnya ada invest duit kan? Enggak ada. Soalnya masih pacaran juga kan? Iya, enggak ada. Terus di situ kamu mikir apa bagaimana? Aku langsung mikir, aku kan nggak enak juga ya. Nanti keluarganya berpikiran kalau aku ada ambil uang dia. Iya, manfaatin semua ini untuk aku atau gimana. Akhirnya aku bilang kita pisah harta aja deh gitu. Kita pas nikah. Pas pacaran. Pas pacaran. Iya. Bukan pisah harta ya. Jadi kita bagi dua aja deh gitu. Kebetulan waktu itu offline store-nya ada dua. Ada di ITC Depok sama di Depok Town Square. Bagi dua toko. Tokonya ini dia. Satu buat kamu, satu buat aku. Tapi modal siapa? Modal saya. Modal kamu. Nah, yang kerja? Kamu? Iya, dia kadang ada bantu. Iya. Tapi modal kamu. Oh, jadi kok kasih. Jadi ini bagianmu. Iya. Enak pacaran sama kau ya. Terus setelah itu jalan baik-baik lah. Iya, jalan baik-baik. Akhirnya aku kasih dia satu toko, aku satu toko. Terus stok kita bagi dua. Aku pastikan jangan sampai nanti ada keribut-ribut di belakang. Karena kan udah menyangkut keluarga gitu kan. Sebelumnya juga aku karena kecewa dengan keadaan itu, aku bilang, kamu cukup kasih aku uang 20 juta lah, aku juga bisa gampang hidup dimanapun gitu. Maksudnya apa ini 20 juta ini? Iya, waktu itu aku karena kecewa dengan keadaan itu kayak, udah kamu lanjutin aja mail store-nya, kamu kasih aku uang 20 juta, biar aku bisa lanjutin hidup aku menurut aku gampang gitu. Oh, maksudnya mail store yang ini kok ambil aja, kasih aja, aku balikin aja ke aku 20 juta gitu. Aku cuman minta 20 juta biar dia lanjutin semuanya. Nah, kok ambil lagi. Iya, kok mau ambil aja. Aku gampang kok. Modalnya dari dulu aku berapa juga itu? Kayak 30-an deh. 30-an juta. Oh, ya udah kasih 20. Oke, tapi akhirnya dia bilang ini bukan hak aku. Oh, baiklah. Jangan kayak gitu. Bagus lah dia. Iya. Terus ya gini, jalan lah baik-baik gitu. Akhirnya jalan masing-masing, aku menjalankan tokoku, dia menjalankan tokonya. Selang berapa bulan kemudian tokonya tutup. Terus sebelum tutup aku masih support barang sampai akhirnya dia kan ngebon ke aku kan gitu. Kurang maju lah tokonya dia. Terus dia minjem barang akhirnya tokonya dia tuh punya hutang ke tokoku gitu. Hubungan pacaran apa ini? Saya agak bingung soalnya, maaf ya, saya nggak biasa, saya pacarannya nggak gini soalnya lagi belajar. Ya udahlah, akhirnya apa yang membuat kamu yakin menikah sama dia? Aku yakin dia sebenarnya orang baik. Cuman Pasti karena baik dia lah, punya pasti penyakit mental. Iya. Aku juga ngerasa omanya baik banget ke aku. Dari tadi omanya nih, orang tuanya nggak disebut ini. Ada kepahitan sama orang tuanya. Nggak apa-apa, nggak usah dicerita. Kalau nggak mau cerita, nggak apa-apa. Oke, jadi kamu merasa dia baik, kamu putuskan untuk menikahlah dengan dia. Dia melamar kamu gitu. Oke. Harta disatu atau dipisah? Pas menikah nyatu semuanya. Oh, tidak ada print up? Nggak ada. Oke. Bahkan setelah tokonya dia tutup, terus akhirnya setelah itu kan dia kerja. Jadi kontraktor, dan dia cerita kalau ternyata dia kerja sebagai kontraktor itu nggak dibayar gitu. Terus hidupnya pahit lah gitu, kayak dikerjain gitu. Terus karena gimana sih Bang, kita ngerasa kayak bucin gitu kan. Yaudah kamu balik lagi aja. Ya apalagi udah suami kan ya? Belum, itu masih pacaran. Oh, itu masih pacaran. Udah kamu balik lagi aja ke mail store, kita bareng-bareng bantuin aku gitu, temenin aku gitu. Terus untuk masalah utang dari toko kamu udah aman aja, nggak usah dibahas lagi gitu. Oke, rukun dan menikah. Rukun dan menikah. Jadi sebenarnya kalau kamu evaluasi pernikahan kamu itu, hubungan kamu sebenarnya banyak masalah gitu. Iya. Masalahnya datang selalu karena aku yakin karena kita beda karakter, kita beda visi misi kayak gitu. Visi misinya kemana kalau kamu lihat? Kalau aku memang Bang dari awal merantau, impianku pengen
berkembang di Jakarta gitu. Maju kan ya? Pengen maju di Jakarta gitu. Sedangkan kalau dia pengen hidup bahagia. Maju kan juga harusnya bahagia kalau maju kan ya? Nah, Iya. bahagia bagaimana ini maksudnya? Ya dia nggak terlalu banyak ambisi, dia pengennya hidup bahagia-bahagia aja gitu. Itu buat kamu nggak cocok? Aku cocok-cocok aja sih Bang. Cuman kadang perselisihan tuh datang, pertengkaran tuh selalu ada. Contohnya, nggak usah cerita ininya kalau nggak mau ya. Contoh ya. Contoh ya. Kayak kan setelah menikah, dia tuh selalu bilang aku butuh harga diri, harkat martabat gitu kan, marwah sebagai suami. Aku selalu bilang, aku harus gimana supaya kamu merasa harga diri kamu tuh bisa penuh gitu kan. Dia request lah. Akhirnya aku pengen punya bisnis sendiri. Ya oke, aku bukain dia buka bisnis gitu. Kamu bukain? Ya, aku bantu dia untuk bukain. Nggak ada uangnya buka sendiri? Ya, nggak ada. Akhirnya aku bukain dia bisnis sepatu laki-laki itu. Sepatu lagi? Iya, sepatu lagi. Terus udah 5 tahun sampai sekarang tuh selalu minus, nggak pernah profit. Ya pernah sih sesekali tapi cuman berapa juta, dan itu nggak nutup gitu. Bang, orang tua saya selalu bilang ke saya, suamimu itu kan punya penyakit mental. Jadi pastikan dalam mengambil keputusan atau apapun itu, kamu harus sertakan suamimu. Walaupun kamu tahu mana yang terbaik, tapi seenggaknya dia bisa dengan hal-hal kecil gitu dia merasa terobati, selalu begitu. Saya jalanin Bang, saya jalanin semua apapun orang tua saya mau. Orang tua saya bilang, kamu punya ibu mertua dan bapak mertua. Ayah nggak mau ya. Bagaimana kamu memperlakukan ayah sama mama, kamu beda-bedakan dengan ibu dan bapak mertua kamu. Itu pun orang tuamu. Jadi gimana saya memperlakukan orang tua kandung saya pastikan sama persis dengan saya memperlakukan mertua saya. Bahkan lebih Bang. Contohnya kemarin saat sebelum menikah, saya nanyakan nanti yang akan tinggal di rumah kita tuh siapa? Dia bilang nggak ada, keluargaku nggak, aku pastikan nggak akan ngikut kita. Oke, aku juga pastikan nggak akan ada keluargaku yang ngikut kita. Tapi orang tuaku akan sering akan datang, dan pasti saat orang tuaku datang, keluarganya juga bakal mendatangi dia karena kan dia jarang ke Jakarta. Terus dia bilang iya nggak apa-apa. Tapi ternyata setelah menikah, baru banget selesai menikah, orang tuanya tinggal sama saya, dan saya anggap karena saya menjaga nasihat orang tua saya, ya udah nggak apa-apa gitu. Akhirnya orang tuanya tinggal sama saya perlakukan seperti orang tua saya sendiri, karena dalam agama juga kan mertua itu sama dengan orang tua kan Bang. Jadi bukan karena takut ketara atau ke siapapun, tapi emang saya tahu itu kewajiban saya gitu. Terus waktu itu bapak tinggal sama kita lama, terus akhirnya gantian sama ibu tinggal sama kita lama. Sekalipun saya tidak pernah bicara kasar kayak, aduh keluarga kamu mau kapan sih keluar, nggak pernah. Saya selalu mengambil bahasa yang enak, walaupun memang kadang mertua saya itu agak banyak yang tidak cocok lah sama prinsip saya gitu. Terus bahkan saya cari solusinya kayak kita beliin ibu aja yuk rumah supaya ibu bisa nyaman di rumahnya. Mertua saya beliin rumah Bang. Saya beliin rumah biar dia nyaman, walaupun semuanya tahu bahwa yang beliin itu adalah anaknya. Karena saya selalu branding suami saya ini kan dari kecil merasa tidak pede. Dia selalu merasa dihiraukan dengan keluarganya. Motivasi saya, cita-cita saya adalah gimana caranya dia dihargai di keluarga besarnya dan di lingkungannya gitu. Pengen kamu rajakan lah. Pengen. Saya pengen mengobati dia Bang, mengobati semua traumanya dia itu. Itu cita-cita saya. Makanya kalau transfer ke keluarga, ke oma, ke keluarga-keluarganya, saya selalu bilang ini jajan dari AA, ini jajan dari AA. Oh, kau mau bawa nama dia? Pasti, supaya dia ada harga diri, supaya keluarganya tahu bahwa dia udah layak dianggap.
aku juga kadang suka bingung kenapa tiba-tiba ada masalah. Terus ujung-ujungnya karena dia punya penyakit mental dan aku meyakini itu, dia yang tantrum, ribut, marah-marah gitu. Karena aku percaya dia punya penyakit mental, aku kayak ya udahlah, namanya juga penyakit mental. Jadi aku kalau adu argumen juga nggak ada endingnya, nggak ada gunanya. Akhirnya aku selalu coba mengademkan. Kan mengalah. benar fix ada penyakitnya apa enggak? Apa kok nggak jelas juga? Akhirnya kalau sekarang ditanyakan aku nggak percaya, Bang. Kalau dulu-dulu aku yakin banget. Kan penyakit mental kan harus didiagnosa ya. Iya. Minimal sama psikolog. Kamu kan ada psikolog tuh. Nggak pernah ada diagnosanya. Enggak pernah. Abu-abu. Abu-abu. Karena setiap kita ke psikolog kayak gitu, dia sesinya beda dan aku beda. Psikolognya cuma bilang kayak kamu nggak perlu datang ke sini gitu. Yang perlu itu suamimu, supaya suamimu tuh bisa berubah gitu. Ini psikolog yang diselingkuhin? Bukan. Bukan. Psikolog lain. Jadi kepala gue udah kemana-mana gitu. Iya. Kalau psikolog yang diselingkuhin itu kan dia memang cocoknya cuman sama itu ya, psikolognya. Oke. Repeatnya ke situ, dan karena aku ngerasa ya udah akhirnya udah menemukan yang cocok, aku optimis dia bisa sembuh di psikolog itu kayak gitu. Sembuh. Iya, oke. Sembuh. Jadi intinya kamu menemukan bahwa ternyata kalian itu nggak cocok. Sampai akhirnya kalian memutuskan untuk berpisah dulu di yang tadi kamu cerita di awal ya. Dia ninggalin, Bang, bukan Ninggalin. Iya, ninggalin. Waktu dia marah, kesel, dia ninggalin. Kejadiannya masuk akal nggak buat dia ninggalin kamu? Nggak masuk akal. Apa itu kisi-kisinya? Nggak masuk akal, Bang. Maksudnya nggak masuk akal. Apapun masalahnya harusnya nggak ninggalin dan nggak ngebiarin gitu. Ya itu kan dari POV-mu ya. Cuma maksudnya kan mungkin ada hal yang kamu tidak tahu, yang dia alami mungkin. Nggak ada, Bang. Nggak ada ya. Nah menurut dia kan kamu itu sama dia tuh sebenarnya dia sudah menganggap bahwa kalian itu sudah berpisah. Iya. Jadi di situ kan juga sempat ibu mertua kasih klarifikasi kan. Dia bilang kita udah pisah 1 tahun belakangan. Iya begitu. Makanya sempat aku infoin juga bahwa coba dicek deh bulan Juni. Ibu mertua kan posting juga, kita lagi video call sama ibu mertua. Saya sama suami lebaran di Padang Sidimpuan, kita video call sama ibu mertua, kita maaf-maafan di situ. Itu kan bulan apa sih kalau lebaran? Bulan lebaran tuh April. Iya, bulan April. Sedangkan ini masih bulan berapa? Jadi April aja itu kita pulang kampung bareng-bareng. Pulang dari Sidimpuan ke Jakarta kita masih bareng, masih tinggal bersama. Kayak gitu. Jadi setelah kamu gerebek dia itu nggak ada pembicaraan lagi kalian dari yang di apartemen ini? Nggak ada. Jadi cuma menggugat dia aja mencoba hubungin abang aku, saudara kandung aku. Katanya dia mau ketemu sama aku, mau minta maaf sama orang tua aku juga. Bagus tuh. Ya, tapi saat diinfokan ke ibu, ke mama aku, kan mama aku sebenarnya sayang banget sama dia. Dia menantu kesayangan lah gitu. Okay. Terus mama bilang kalau udah begini ngapain lagi ketemu-temu, nggak ada gunanya. Udah pasti mama maafkan tapi nggak akan mama lupakan gitu. Jadi tidak ada titik damai lagi nih, udah nggak ada. Nggak ada kemungkinan rujuk, udah nggak ada. Nggak ada. Oke. Nah urusan kamu sama wanita yang kamu temukan di apartemen sama dia itu sudah selesai juga? Atau kau laporkan dia ke polisi? Akhirnya waktu itu aku bawa dia ke polisi kan, kantor polisi. Itu yang di video itu kamu bawa dia ke kantor polisi itu? Awalnya enggak. Awalnya dia ditinggal di apartemen aja gitu. Setelah kamu pergokin itu? Iya. Kamu ngomong apa ke suami? Oh gini ya gitu. Aku teriak. Kamu teriak? Aku teriak. Terus karena aku udah janji sama security aku nggak akan gimana-gimana. Aku kontrol diri, aku turun ke bawah. Oh, jadi kamu menahan emosimu saat itu. Kamu ada tanya nggak sama dia? Kok
bisa selingkuh sama suamiku? Ada nggak waktu kamu ketemu? Oh iya, aku tanya. Dia bilang apa? Kok kamu mau sih sama suamiku gitu kan? Iya, dia bilangnya kalau dia udah pisah sama kamu. Tapi kan kamu nggak, dia menunjukkan nggak bukti aku pisah sama dia. Terus, Oh, tapi dia udah tahu kalau si suamimu menikah. Dia tahu kan? dia tahu. Oh, Dia tapi tahu bang, pasti tahu. Karena anakku sering main ke rumahnya di rumah itu gitu. Terus dia juga pasti melihat rumah yang ditempatin sama suami itu rumah-rumah tangga gitu. Dan di sosial media kan juga pasti dia tahu lah. dan obrolan kamu sama suamimu nggak ada apa? Nggak ada obrolan tuh. Oh ada obrolan. Aku bilang, padahal 2 bulan lalu kita ketemu loh. Kamu bilang, kalau kamu pisah sama aku, kamu nggak akan bisa nikah sama yang lain, gitu. Maksudnya apa tuh kalimat itu? Ya dia waktu itu kita pernah ketemu, dia bilang, aku kayaknya kalau Nggak ada kamu? pisah sama kamu, aku nggak bakal bisa nikah sama yang lain, gitu. Oh. Dan aku benar-benar yakin kita pisah tuh karena memang perbedaan sifat, perbedaan karakter aja. Bukan karena perselingkuhan. Bukan gitu. karena perselingkuhan, aku nggak percaya kalau dia selingkuh. Tapi itu selingkuhan itu jatuhnya atau sudah dia nikah siri? Aku nggak tahu. Oh, nggak tahu ya. Tapi dia mengakui dia berselingkuh akhirnya. Oh, nggak pernah ada pertanyaan itu, tapi kan udah digerebek di situ. Oh, aku sampaikan, kamu Tara, aku bilang, jangan kira selama ini aku nggak tahu ya. Sekarang aku udah tahu apa yang kamu lakukan ke aku selama ini. Kamu tipu aku habis-habisan, aku bilang. Dia bilang apa itu? Terus kamu sama si ini, kok bisa tega ya kamu sama si D? Gitu. Si D ini kan Tunggu, sering. si D ini ada dua soalnya. Yang ini, yang kamu di apartemen ini namanya Oh D iya, juga. beda. Iya, Iya. banyak Beda, tahu loh saya. D karyawan. D yang tadi kan ya. Kok bisa ya kamu tega? Dia itu kan jahat sama aku. Terus kenapa kamu selingkuh sama dia? Dia jawab apa? Diam aja. Oh, dia menyesal. Dia bilang, kamu tahu dari mana? Dia bilang kayak gitu. Kamu nggak perlu tahu. Yang jelas aku udah paham semuanya. Terus kamu juga selingkuh sama psikolog kita. Itu kamu gimana sih? Terus dia bilang, apa buktinya? Akhirnya kamu aku sempat spill juga waktu itu. Terus akhirnya aku diam, dia diam. Terus bukan cuman itu, kamu ke sini aku jelasin. Kamu bilang selama ini kamu cuma punya penyakit mental. Terus kamu selalu bilang kamu punya penyakit mental. Kamu selalu bilang kamu mendingan mana? Aku nakalnya di sini, bagian ini, nakal laki-laki yang lain, atau nakal karena perempuan, gitu. Paham nggak bang? Nggak nangkep? Nggak nangkep ya. Jadi dia kalau misalkan aku lagi kesel sama dia kayak, kok kamu ngabisin uang banyak banget sih untuk hal yang kayak gitu-gitu, gitu kan? Gitu-gitu itu apa? Adalah hobinya dia yang lain-lain gitu. Terus kok kapan sih kamu bisa berhenti kayak gini? Dia ada hobi yang lain lah gitu yang menurut aku berbahaya gitu. Terus dia bilang, kamu mendingan mana? Aku kayak gini atau aku main cewek? Jadi ya udah deh. Aku cuma berdoa suatu saat semoga kamu berhenti gitu. Jadi selama ini aku cuma yakin dia itu kesalahannya cuma hal-hal yang lain, bukan perempuan. Ternyata perempuan juga. Kamu ngomong kayak begini seperti orang sudah sudah berdamai ya. Udah nggak ada sedih. Dan nggak ada. Nggak apa-apa. Sekarang aku fokusnya bukan ke sedih-sedih lagi bang. Kalau sedih itu mungkin karyawan-karyawanku ya, itu semuanya punya shift ganti-gantian nginep di rumah, nemenin. Karena aku kan selalu overthinking, terus kayak nangis di rumah tuh selalu nangis berbulan-bulan kan. Jadi apa yang kamu tangisin? Maksudnya yang pasti nge-trigger kamu sedih apa itu? Aku pengen rumah tanggaku tuh berhasil bang, gitu. Tapi kalau udah begini? Ya kalau udah gini udah selesai. Udah nggak penasaran lagi gitu. Udah nggak penasaran lagi. Ada penyesalan yang masih tinggal nggak? Trauma yang tinggal di dalam hati? Trauma pasti ada sih bang. Makanya aku sekarang tuh
optimis gitu, nyibukin diri. Pertanyaan yang masih tertinggal buat dia atau apa? Oh, banyak orang yang nipu aku di dalam bisnis aku, perjalanan hidup aku, tapi dia adalah penipu terkejam menurut aku. Cuma memang apa yang sudah Sebenarnya aku ada niatan untuk menyelesaikan ranah pribadi, Bang. Tapi ternyata serangannya nggak berhenti-berhenti, Bang. dari mana? Jadi seolah-olah aku pelaku dan mereka korban. Gitu. Mereka bikin klarifikasi, mencoba klarifikasi dan klarifikasi itu kan semuanya bohong gitu. Aku sampai kayak kok bisa ya mereka tuh blunder gitu. Contohnya? Jadi mereka bilang kan kita udah pisah 1 tahun, padahal Lebaran kita masih bareng. Setelah pulang dari setelah pulang dari kampung kita masih bareng juga. Terus ada juga bilangnya udah digugat cerai. Padahal kan ada buktinya juga. Saya chat-chatan sama mantan, itu udah dicabut gugatannya gitu. Terus mereka bilang saya zolim, membuka aibnya mereka, saya jahat, saya serakah, saya pokoknya saya disindir habis-habisan gitu. Saya kesannya tuh di orang paling jahat di kehidupan mereka gitu. Makanya, aduh ini gimana sih? Karena saya tahu itu tipe saya tuh kalau debat atau ada konflik, saya tuh males, Bang. Saya kayak ya udah nggak usah direspon. Tapi semakin saya biarin, ternyata kok membabi buta ya gitu. Seolah-olah saya pelakunya. Di sini saya harus ambil tindakan gitu. Nggak bisa saya, karena selama ini kan kalau ada masalah ya udah sabar. Nangkep aku. Makanya kamu mutusin untuk mau menceritakan ini di publik gitu. Walaupun awalnya pengen selesai di ranah pribadi. Iya. Terus pembagian harta gunung gini yang kamu maksud pada saat teleponan sama aku gimana jadi? Harta gunung gini udah selesai, Bang. Oh udah? Oh, katanya dia masih mau nuntut? Enggak? Sejauh ini enggak. Enggak ya? Oh, tapi dia dapat setengah? Karena waktu itu keyakinanku adalah perpisahan kami ini, kita itu nggak ada masalah sebenarnya. Waktu itu aku yakin dia orang baik, pokoknya cuman karena dia punya penyakit mental aja dan ada kebiasaan buruknya yang lain, itu nggak masalah buat aku gitu. Makanya aku kasih beberapa bagian ke dia. Tapi kalau tahu ternyata dia main perempuan, aku nggak akan ikhlas, Bang. Oh, berarti dia udah dapat bagian dia ya? Itu banyak ya berarti ya? Tapi kamu ikhlas? Enggak? Jujur? Waktu itu ikhlas, Bang. Sekarang? Waktu itu sempet dia ngomong, aku keluar dari rumah ini pakai sendal jepit dan bawa koper 1 aja udah cukup, Mel. Waktu itu aku bilang, jangan kayak gitu dong. Kamu kan juga harus melanjutkan kehidupan kamu punya bisnis segala macem gitu kan, jangan kayak gitu. Terus dia bilang enggak, aku bisa kok sendiri. Tapi seminggu kemudian dia nyamperin kayak, aku juga butuh loh tempat tinggal, fasilitas ini. Oh ya udah, kan aku udah nawarin. Aku kira kamu kemarin menolak itu benar-benar dari hati menolak kan. Terus akhirnya ya udah, kamu butuh apa? Dia sampaikan dia butuh rumah untuk ibunya itu, dia butuh rumah untuk dia pribadi, dia butuh fasilitas kendaraan, terus rumah dan seluruh isinya, terus dia mau bisnis yang dia jalan itu seutuhnya miliknya dia. Terus aku bilang, oke, apalagi? Aku sempat nanyakan apa lagi yang kamu mau? Udah itu aja. Oke, ya udah kita urus. Sebenarnya aku udah fokus ke depan sih, Bang. Aku pengen mengobati ya, terus supaya nggak ada trauma-trauma lagi. Pengen fokus bahagiain anak, karena aku tahu nanti ke depannya pasti mereka bakal ada kekurangan gitu kan, kasih sayang atau kebahagiaan. Jadi aku mau fokus ke situ, walaupun aku berbisnis atau sibuk. Aku pengen bukan menyeimbangkan, lebih ke tidak kehilangan lagi momen
kasih sayang ke mereka gitu. Aku lagi berusaha ke situ. Terus aku lagi fokus sama keluarga, sama orang tuaku, kembali ke orang tua. Anak-anak umur berapa ya? Umur 4 tahun sama 6 tahun. 6 tahun. Mereka udah tahu belum kondisi orang tuanya sekarang? Anakku yang pertama pernah menanya, kok papa nggak pernah pulang sih gitu. Aku nggak mau keluar dari kamar mama sampai papa datang untuk temenin mama. Terus aku bilang, papa itu kan laki-laki. Jadi papa itu harus bekerja untuk menafkahin kita. Supaya nanti kamu bisa sekolah, adik bisa sekolah, kita bisa belanja beli makanan, supaya kita bisa punya tempat tinggal. Kan kita harus ada biaya, biarin papa cari biaya itu. Kalau nanti besar dia tanya, kau jawab apa? Kalau nanti dia udah besar, aku harap dia bisa jaga diri sih Bang. Supaya kalau ada laki-laki yang jahat ke dia, dia berani dan punya mental untuk ambil tindakan atau menjaga dirinya dia. Wanita dua-duanya? Ya. Perempuan dua-duanya? Oh loh. Kamu ada yang mau kau sampaikan sama suamimu dari terakhir kamu ketemu? Belum ketemu sampai sekarang? Nggak ada? Aku cuma pengen semua yang penipuan yang dia lakukan ke aku, ya udah lambat laun akan berlalu. Tapi aku pengen dia jangan sampai melakukan hal yang sama ke anak. Kayak selama dia ninggalin aku kan, dia tahu Bang, kelemahan aku itu adalah aku nggak bisa tidur sebelum suami pulang. Mau jam 3, jam 6 pagi, aku nggak akan bisa tidur sebelum dia pulang. Nah, anakku itu berkali-kali nangis karena dia PHP-in juga. Kayak, nanti sore papa kesana ya. Anakku nungguin sampai sore, sampai malam, sampai besoknya nangis. Papa nggak datang, papa nggak datang. Aku sakit hati Bang kalau kayak gitu. Aku harap itu jangan dilakukan. Biar itu jadi, dia nggak apa-apa lakuin ke aku dan itu udah berlalu. Tapi jangan ke anak. Gitu. Ya maksudnya urusan kalian biarlah selesai, tapi jangan dilanjut ke anak gitu maksudnya. Tapi kamu ada laporin dia polisi? Karena kemarin sempat digerebek di apartemen, security menyarankan kita untuk pindah dari situ supaya nggak ribet-ribet di situ. Aku langsung berpikir kita ke kantor polisi aja deh. Dan sekalian kau buat laporan? Aku bikin laporan. Tujuannya apa akhirnya? Dia nggak pernah tahu Bang kalau aku udah tahu semua kelakuannya dia. Di sini membuktikan bahwa aku udah tahu semua loh. Oke, tapi kamu mau penjarain dia jatuhnya? Kan kalau laporan polisi ujungnya penjara. Kemarin dia udah sempat ditahan Bang. Oke. Di penjara atau tidaknya, sampai sekarang aku masih suka maju mundur Bang. Ragu? Masih ragu. Tapi menurutku secara logika dia harus belajar dari sini. Dia udah menipu aku loh gitu. Menipu besar-besaran, bukan cuman secara hati, secara kita keluarga, secara keuangan juga. Aku banyak ditipu sama dia. Cuma kan jejak digitalnya jadi kurang bagus ya, nanti kalau anakmu lihat kan pasti pikiranmu ke sana kan ya. Iya. Tapi sempat terbantahkan juga bahwa aku berharap nanti mereka bakal berpikir, oh mama ternyata saat disakitin, mama bisa bangkit dan mama tahu cara dia untuk menjaga dirinya gitu. Dan aku pengen anak-anakku tidak seperti aku lemahnya Bang. Dalam menjalin hubungan dengan pasangan, atau mereka jangan sampai cuman diem, cuman kayak tertekan batin, tertekan perasaan, jadi korban. Aku nggak mau. Aku nggak mau banget mereka jadi korban. Aku pengen mereka punya mental. Berarti kamu banyak mengkoreksi diri kamu dengan semua kejadian ini ya? Betul. Kamu rasa diri kamu ternyata apa? Aku ngerasa selama ini tuh aku legowo-legowo aja. Karena fokus aku tuh yang penting rumah tangga aku, keluarga aku selamat.
Sisanya nggak mau negatif thinking gitu Bang. Jadi kamu selama menikah sebenarnya bahagia nggak? Waktu kemarin kita di umroh di Madinah, aku jawab, dia pernah tanyakan ini ke aku, dan aku jawab, "Eh, aku nggak bahagia, aku berharap banget kamu bisa berubah." Responnya apa? Dia marah lagi, ngambek. Kasihan aku. Dua anak manusia ketemu dan berakhir dengan kondisi kayak begini. Dengan niat yang baik, tapi perjalanannya tidak berakhir baik. Ya. Pengen ngomong ke anak-anak apa kalau anak-anak nanti gede nonton ini video lama tuh. Tahu udah umur-umur berapa mereka nonton, dia mau ninggalin jejak apa buat anak-anak. Em, eh, Thalia, Safa, eh, jangan pernah fokus sama perselisihan mama dan papa. Mama sayang sama kamu, sama kalian, papa juga sayang sama kalian. Cinta mama dan papa seluruhnya untuk kalian. Biar masalah mama menjadi masalah mama, masalah papa jadi masalah papa. Mama harap di kekurangan mama ini, mama pengen kalian suatu saat bisa lebih menjaga diri kalian, karena gak akan selamanya kita bersama-sama. Kalian harus bisa jaga diri. Iya. Karena mereka juga perempuan ya, suatu hari mereka akan menikah ya. Lebih lega? Iya. Makanya sudah cerita. Saya turut berempati. Semoga segera sembuh ya. Amin.